Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alta Saputra dengan NIM D200-200-221. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perencanaan mesin dengan judul alat penghancur kaleng dengan menggunakan tenaga manusia dan motor listrik. Mungkin di halaman pertama ada sampul, lalu di halaman kedua ada pengesahan, lanjut dengan kata pengantar, dan mungkin daftar isi, daftar gambar, lalu juga dengan daftar tabel. Di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Eh, Dalam kehidupan sehari-hari, banyaknya kaleng aluminium bekas yang terdapat di sekitar kita menjadi limbah yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan ternyata selama ini belum diolah dengan baik dikarenakan produsen minuman kaleng terbesar di Indonesia pada saat kurang dalam sistem pengelolaan limbah kaleng, kurang kepedulian dalam apresiasi masyarakat akan menggunakan produk daur ulang juga menjadi salah satu sebab belum populernya produk-produk. Mungkin itu adalah salah satu kenapa saya ingin membuat alat penghancur kaleng. Di subbab selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Tujuan yang dicapai dari pembuatan mesin pengepres kaleng minuman bekas adalah yaitu yang pertama ada memenuhi syarat lulus mata kuliah tugas perencanaan mesin. Lalu yang kedua menyediakan alat untuk mempermudah dan mempercepat dalam penghancuran kaleng. Yang ketiga mendapat rancangan dan membuat mesin pengepres kaleng minuman bekas. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu dari uraian sebelum dapat diketahui bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan dan perancangan peralatan adalah sebagai berikut. Bagaimana mendapatkan rancangan dan membuat mesin pengepres kaleng minum bekas dengan penahan yang diberi alur. Yang kedua, berapa gaya untuk mengepres kaleng minuman. Yang ketiga, bagaimana melakukan perhitungan daya motor, torsi, pasak, bearing untuk menentukan dan merancang mesin pengepres kaleng minuman bekas. Lalu di subbab 1.4 adalah manfaat perancangan, yaitu yang pertama ada meningkatkan jumlah produktivitas karya anak bangsa yang berkualitas. Lalu yang kedua membantu industri kecil tersebut dalam meningkatkan kualitas produk dan efisien waktu. Lanjut di bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu ada pengertian transmisi. Mungkin saya jelaskan sedikit. Transmisi yaitu adalah salah satu bagian dari sistem pemindahan tenaga yang berfungsi untuk mendapatkan variasi momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi pembenaan. Prinsip dasar transmisi adalah bagaimana mengubah kecepatan putaran suatu poros menjadi kecepatan putaran yang diinginkan. Gigi transmisi berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan dan momen mesin sesuai dengan kondisi dialami sepeda motor. Lalu juga ada pengertian kaleng. Eh, Mungkin di subbab 2.3 ada analisa gaya. Dilanjut ada komponen pada mesin, yaitu ada motor penggerak. Mungkin kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu juga ada piring atau poros engkol. Lalu juga ada baut, ada speed reducer atau gearbox. Ini untuk mengurangi kecepatan dari motor listrik, motor penggerak. Dan juga ada besi persegi atau hollow. Dilanjutkan dengan bab 3 metode penelitian, yaitu berisi dengan spesifikasi dan mesin pres kaleng. Spesifikasi konstruksi mesin pres kaleng ditentukan atas berbagai pertimbangan sebagai berikut. Menggunakan motor listrik dengan daya setengah HP dan putaran motor 1400 rpm, menggunakan speed reducer tipe 40 dengan rasio 1:40 sehingga putaran yang dihasilkan oleh speed reducer adalah sebagai berikut, yaitu N2 sama dengan N1:40, yaitu ada 1400 rpm banding 40 dan jadilah 35 rpm, di mana N2 putaran speed reducer atau rpm, N1 sama dengan putaran motor listrik rpm,
Dengan C, mesin pres kaleng minuman bekas ini memiliki dimensi panjang 740 mm kali lebar 320 mm kali tinggi 800 mm. Mungkin untuk gambar mesin pres kaleng yaitu ada sebagai berikut. Dilanjutkan 2.3 yaitu ada analisa perhitungan, yaitu ada mencari rumus tegangan tarik dengan delta U sama dengan F max per A dalam kurung kilogram per milimeter kuadrat. Mungkin seperti ini, berikut contoh perhitungan tarik sampel kaleng minuman. Lalu juga mencari daya mesin dan tenaga penggerak sebagai rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan F kali X, dilanjut V sama dengan P kali D kali N per 60. Ini seperti itu contohnya. Juga mencari perhitungan batang torak dengan delta tekan sama dengan delta tekan per V. Untuk rumusnya sebagai berikut. Lalu juga mencari perhitungan pule dan sabuk V. Mungkin diameter puli yaitu I sama dengan N1 per N2 sama dengan dP per dP, dengan keterangan dan contoh sebagai berikut. Lalu di bab 4 ini juga ada anggaran biaya dan diagram perencanaan. Mungkin yang pertama ada motor listrik, gearbox, plat besi 5 mm, besi holo, pipa, kayu balok, jasa, las, baut, pilok dengan harga kurang lebih sebagai berikut, dan total yaitu Rp1.127.500. Lalu juga ada diagram aliran perencanaan, yaitu yang pertama itu ada kita memulai, lalu yang kedua ada pembuatan judul. Pembuatan judul ini mungkin dikonsultasikan di WhatsApp maupun di aplikasi Open Learning. Lalu juga ada studi literatur, dan di sini saya membuat desain awal. Lalu juga untuk berikutnya perhitungan dan perencanaan mesin pres kaleng ini juga konsultasi dengan Bapak Mutakin di Open Learning. Lalu perancangan alat, desain akhir, selanjutnya penyusunan laporan, lalu selesai. Di bab 5 ini saya mengisi penutup, dikarenakan juga di awal kita juga ada tujuan, lalu kita mungkin juga ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas perencanaan mesin alat pres kaleng dengan menggunakan tenaga manusia dan motor listrik ada sebagai berikut. Mungkin yang pertama, terpenuhinya syarat lulus mata kuliah tugas perencanaan mesin. Yang kedua, terciptanya rancangan mesin pres kaleng minuman bekas yang berfungsi mempermudah dan mempercepat dalam proses penghancuran kaleng. Yang ketiga, daya yang digunakan dalam mesin pres kaleng ini adalah setengah HP. Mungkin juga ada saran untuk dapat menyelesaikan tugas perencanaan mesin ini secara maksimal dibutuhkan beberapa hal, yaitu yang pertama mengawali kegiatan dengan berdoa, mencari referensi sebanyak mungkin tentang perencanaan suatu mesin maupun elemen mesin. Yang ketiga, memahami materi maupun teori perencanaan baik bersumber dari buku atau juga mata kuliah elemen mesin. Yang terakhir ada perlu kecermatan dan ketelitian dalam mengerjakan laporan tugas perencanaan mesin ini agar meminimalisir kesalahan. Lalu juga ada daftar pustaka. Ini mungkin isi dari daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun laporan ini. Juga ada lampiran. Di lampiran ini mungkin ini ada contoh gambar yang saya buat dengan diameter atau ukuran segini. Dan ini merupakan motor penggeraknya. Ya, dengan ukuran dan diameter kurang lebih segini dengan ukuran normalnya. Lalu juga ada V-bed-nya dan pule. Kenapa di sini saya menggunakan V-bed dan pule? Dirasa juga lebih ramah lingkungan dikarenakan apa? Tidak berisik begitu, dan juga mungkin perawatannya lebih mudah. Lanjut, di sini ada engkolnya.
Ini jika semisal motor penggerak tidak bisa digunakan, di poros engkol sendiri ini bisa digerakkan secara manual ya gitu dengan tenaga manusia. Lalu di sini ada batang toga. Batang toga sendiri ini untuk penyambung antara mungkin mesin atau poros engkol dengan sebagai dorongannya. Lalu di sini ada piringan atau piringan. Di sini juga ada speed reducer. Nah, di sini mungkin sebagai untuk pengepresnya. Lalu di sini saya membuat apa ini menggunakan pralon agar lebih mudah. Mungkin di sini akan saya jelaskan untuk cara kerjanya gitu. Semisal kita ingin menggunakan motor listrik, ini kita menggunakan V-bed. Lalu ketika kita ingin menggunakan engkolnya, cara kerjanya mungkin seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.